Kalau kita ngomongin investasi, salah satu pertanyaan paling penting adalah seberapa berisiko sih sebuah perusahaan? Nah, ada satu metrik kunci buat jawab itu, rasio utang terhadap ekuitas. Yuk kita bedah bareng-bareng hari ini. Coba deh bayangin, seberapa besar sih perusahaan itu hidup dari uang pinjaman? Ini bukan pertanyaan main-main loh, soalnya jawabannya bisa jadi pembeda antara investasi yang untung besar sama yang ya malah bikin rugi. Nah, disinilah rasio utang terhadap ekuitas atau biasa disebut DE ratio berperan. Anggap aja ini kayak alat ukur buat lihat seberapa besar leverage atau daya ungkit keuangan sebuah perusahaan. Jadi gampangnya gini deh, rasio ini ngebandingin dua hal, berapa banyak utang yang dipakai perusahaan buat biayain asetnya, dibandingin sama modal dari para pemegang saham. Makanya ini sering juga disebut rasio resiko. Simpelnya, ini perbandingan antara uang pinjaman versus uang sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian hitung-hitungannya. Eits, tenang dulu. Nggak serumit yang dibayangin kok. Caranya gampang banget. Rumusnya itu simple banget, cuma total liabilitas atau ya gampangnya semua utang perusahaan dibagi sama ekuitas pemegang saham. Dua-duanya ini angkanya bisa langsung Anda temuin di laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Misal, ada perusahaan total utangnya $200.000. Terus, modal dari pemegang sahamnya ada $100.000. Tinggal kita bagi aja, total liabilitas dibagi ekuitas pemegang saham. Hasilnya 2,0. Oke, angkanya 2,0. Terus apa artinya angka ini? Penting banget buat kita ngerti maknanya. Artinya gini, buat setiap $1 modal yang perusahaan punya dari pemegang saham, dia punya utang sebesar $2. Wah, berarti perusahaan ini cukup bergantung ya sama utang buat ngejalanin bisnis dan berkembang? Pertanyaannya sekarang, rasio 2,0 itu bagus atau jelek? Nah, jawabannya itu tergantung, nggak bisa hitam putih. Yuk kita lihat gimana cara menafsirkannya. Biasanya sih gini, kalau rasionya tinggi di atas 2,0, itu artinya risikonya juga lebih tinggi. Ibaratnya ngebut di jalan tol. Bisa cepat sampai, tapi kalau ada apa-apa, bahaya. Kalau rasionya rendah di bawah 1,0, artinya lebih aman, lebih stabil. Cuma mungkin pertumbuhannya lebih santai. Nah, ada juga yang bilang sweet spot-nya itu antara 1,0 sampai 1,5, di mana utangnya dipakai buat tumbuh tapi risikonya masih terkendali. Tapi, ada satu aturan paling penting yang harus Anda ingat. Konteks itu segalanya. Rasio D per E yang wajar buat perusahaan teknologi misalnya, bisa beda banget sama perusahaan di industri utilitas atau perbankan yang emang butuh modal besar. Oke, jadi kenapa sih sebagai investor kita harus banget peduli sama angka ini? Apa pentingnya buat kita? Anggap aja rasio DE ini kayak kaca pembesar finansial. Dengan ini, Anda bisa pertama ngukur risiko keuangan perusahaan, kedua, Anda bisa lihat seberapa agresif mereka pakai utang buat tumbuh, dan yang gak kalah penting, Anda bisa bandingin perusahaan ini sama kompetitornya di industri yang sama. Jadi intinya ini soal trade-off atau pertukaran. Kalau DE-nya tinggi, potensi untungnya bisa gede, tapi resikonya juga tinggi. Kalau ada masalah, pemegang utang dibayar duluan. Sebaliknya, DE rendah itu lebih aman, tapi ya itu, pertumbuhannya mungkin jadi lebih konservatif, karena gak manfaatin utang buat ngegas. Oke, dari semua yang kita bahas, kalau ada satu hal yang perlu banget Anda bawa pulang, ini dia. Rasio DE itu bukan sekedar angka. Di baliknya, ada sebuah cerita. Cerita tentang gimana sebuah perusahaan menyeimbangkan antara resiko dan pertumbuhan. Apakah mereka ini tipe pemberani yang ambil resiko besar buat tumbuh cepat? Atau tipe yang bijak, yang bangun fondasi pelan-pelan tapi kokoh? Nah, untuk investasi Anda selanjutnya, coba deh cek rasio DE-nya. Kira-kira cerita apa yang bakal Anda temukan di sana? Sekarang Anda udah punya alatnya.